lihat video nggak? Video yang dari Mbak itu nggak dapat, Mbak Dewi. Kan saya bagikan waktu awal sebelum mulai kakak. Ada saat pertemuan awal, kamu duduk, kamu di sini. Waktu saat pertemuan awal, itu saya udah forward video ke Mbak Devi dan saya minta itu dibagikan ke semua. Gak ada yang punya, gak ada yang nonton. Ketua tingkatnya siapa? Ketuanya di sini siapa? Ada 3 dokter. Gak masing-masing ketua kelompok gak ada yang dapat videonya dari Mbak Devi. Video mengenai pengambilan benda asing di THT. Pengambilan benda asing telinga, hidung. Enggak. Nggak dapat. Padahal saya udah kasih ke Mbak Devi. Dan kelompok yang awal yang waktu sama saya yang lihat ya, yang pojok-pojok pindah aja, pindah semuanya simak ya. Kita pemeriksaan, kita pengambilan benda asing hidung dan tadi udah benar ya, awalnya benar ya, kita sebelum pakai itu dari lain aja sebelum pegang apa-apa, untuk pasiennya saya peragakan kalian lihat ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini sih Pak, saya Dokter Rizka. Oke Pak, pagi ini saya dapat informasi kalau ada bapak telinganya kemasukan benda ya. Oke, izin Pak ya, nanti saya periksa dulu. Nah setelah itu nanti saya akan coba ambil. Mungkin nanti kalau memang bendanya terlalu dalam atau apa, ada resiko Pak ya, ada resiko lecet, ada resiko berdarah, atau juga mungkin bisa ada komplikasi sampai gendang telinganya robek. Apakah karena memang bendanya terlalu dalam atau saya yang ngambil kita melakukan kesalahan, itu wajar ya Pak. Misalnya kita kan manusia ya Pak ya, mungkin semuanya langsung benar, tapi saya akan berusaha meminimalisir. Oke, setuju Bapak ya? Oke. Sebentar saya akan siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ini cuci tangan ya, saya lakukan cuci tangan 7 langkah. Kemudian saya memakai handscoon. Setelah itu saya akan memakai lampu kepala. Saya akan sesuaikan lampu kepala, saya fokuskan. Oke. Kemudian saya siapkan alat di sini, ada otoskop, lalu ada pinset angular, kemudian ada water trigger, lalu ada serumen tube. Di sini saya tidak punya aligator. Kemudian saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk telinganya. Oke, saya lakukan pemeriksaan di preaurikuler, tidak tampak adanya, lihat ya, tidak tampak adanya kista, tidak ada radang. Kemudian di liang telinganya, tampak ada kotoran, belum tampak membran timpani, tapi tidak ada cairan. Kemudian di retroaurikuler tidak tampak adanya kistel, tidak ada tanda radang, tidak ada abses. Oke, kemudian saya lakukan palpasi, tidak, apakah ada nyeri tekan Pak? Ada nyeri terik? Tidak ada. Kemudian saya lakukan pemeriksaan untuk melihat kedalam liang telinga dengan otoskop. Oke, saya tarik ke arah posterior superior. Kemudian saya lakukan pemeriksaan. Oke, liang telinganya terisi penuh oleh serumen. Ya, di sini ada serumen. Kemudian untuk memberikan timpaninya belum dapat dievaluasi. Baik, boleh Pak, maaf, boleh miring sini Pak. Ya. Kemudian lakukan pemeriksaan yang kontralateral, untuk yang sisi kontralateral sama dua-duanya terisi oleh serumen. Baik, ya sudah Pak. Baik Pak, ini dua-duanya ada kotoran telinganya. Saya akan melakukan pengambilan ini ya Pak ya, serumen. Ini nanti akan menggunakan air hangat, ya. Ini nanti disemprotkan, Bapak nggak usah khawatir. Bapak ada pernah keluar cairan dari telinga sebelumnya? Belum pernah ya. Baik. Oke, sekarang saya akan ambil air hangat dulu ya. Oke, saya akan minta tolong asisten. Kalau asisten sudah ada, Bapak silakan boleh
Bapak dipegang. Pas dipegang Pak ya. Pegang ya. Oke. Kalau nanti terasa pusing, bilang ya, ini mau dilihat, maju. Tidak boleh pasif ya, boleh dijelasin pasif juga. Nah, ini ya, nih, ya, akan tarik posterior superior, pastikan terlihat, oke, ya, oke, ya miring Pak ya, oke, ya, supaya sudah keluar ya, oke. Baik, selaku satunya ya Pak ya, oke sudah dilakukan. Baik, saya periksa lagi Pak ya. Oke, ya untuk yang telinganya sekarang sudah lapang Pak ya, sudah ada lecet. Oke Pak. Baik, Bapak pemeriksaannya sudah selesai dan serumennya sudah bisa dikeluarkan ya. Nanti kalau misalnya ada keluhan nyeri atau lainnya boleh kontrol ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Baik, karena tidak ada lecet dan tidak ada apa-apa, saya tidak ada berikan obat ya. Oke, gitu ya. Berapa menit? Berapa menit? Tadi saya berapa menit? 6. Enggak ada yang mau saya berapa menit? 6 menit, dokter. 6 menit. Ya? Ya, gitu. Ya. Udah, nggak usah banyak bertele-tele. Itu kalau benda asingnya. Benda asing. Jadi ini ya. Tadi temanmu, ya jadi pertama itu kalian nggak usah bingung. Ya, tadi seperti pertama itu sudah ya. Pokoknya harus sudah jelas tadi. Pemeriksaan telinga udah pernah kemarin waktu di semester sebelumnya dibuka modulnya ya. Kemudian pengambilan benda asing. Jadi kalau kalian belum melakukan pemeriksaan, kalian nggak tahu ya di telinganya ada benda asing atau enggak gitu. Nah kebetulan ini dia ada Sterman prop ya. Jadi nanti mungkin boleh disemprot ya. Tapi disemprot itu biasanya nggak langsung keluar dan kamu melakukan semprot ini irigasi telinga ya. Syaratnya apa? Tahu nggak syaratnya? Tidak ada ruptur membrana timpani. Tadi saya tanya sama pasiennya gimana? Pernah keluar cairan? Apakah pernah ada riwayat keluar cairan dari telinga? Ataukah Bapak pernah ke dokter telinga sebelumnya dan dibilang gendangnya robek? Ya, jadi syaratnya kita harus pastikan gendang telinganya itu intak atau utuh, ya. Karena apa? Kalau misalnya kita semprot ya di gini totonya gendangnya bolong, ya bisa ke belakang, ngisi ke dalam telinga tengah, nanti bisa penuh ya di kafum timpaninya, akhirnya tambah menimbulkan vertigo karena dia dorong lagi nanti ke mana? Di telinga tengah dia berbatasan ke sebelah posterior dengan siapa? Telinga dalam dia berbatasan dari tulang apa? Di telinga tengah ada tulang apa? Ya ini fisiologinya juga udah dilupain, anatominya ya. Belajar lagi bagaimana fisiologi mendengar, anatomi telinga. Di telinga tengah ada apa ya? Ada tulang pendengaran, ada malleus, infus, dan stapes. Jadi foot plate of stapes itu dia akan bersinggungan dengan oval atau round window. Ayo, apa bedanya oval window dan round window? Ya, dilihat nanti, dilihat ya. Dia akan bersinggungan, kemudian nanti ke telinga dalam ya. Jadi di telinga dalam itu nanti akan ada rumah siput dan juga rumah siput itu dia pusat untuk mendengar. Kalau satunya lagi pusat keseimbangan adalah kanalis semisirkularis. Jadi kalau misalnya nanti bisa ke ini ke apa namanya tuh ya, tercetus ya, akhirnya dia ini kanalis semisirkularisnya ya putar, jadinya dia vertigo, dia putar pusing, terus juga telinganya terasa penuh. Jadi pastiin dulu. Nah kalau udah pasti aman baru ya. Kalau serumen bisa kalian lakukan irigasi aja dengan air hangat. Ya saya menyarankannya irigasi dengan air hangat. Kenapa nggak dicongkel? Karena kita, apalagi serumennya full penuh, kamu nggak bisa tahu di mana belakangnya. Nah itu resiko banget. Buat apa? Buat kamu bikin lubang di ininya, membran timpaninya, yang tadinya membran timpaninya itu baik-baik aja, akhirnya jadi lubang gara-gara kamu ya itu sering di dokter umum, sering di IGD puskesmas mungkin ya. Jadi kalian nanti kalau internship ya
ini udah dikasih tahu ya. Jadi jangan dicongkel-congkel, jangan dipaksa ya. Jadi kalian coba dengan air hangat, kemudian bisa beberapa kali dengan inform konsen pada pasiennya tadi. Pusing atau enggak, sudah mau stop atau enggak, gitu ya. Jadi melakukan tindakan pun ya anggap pasiennya itu adalah manusia, bukan manekin. Nanti kan manekin, tapi anggap dia pasien beneran, karena nanti yang dinilai itu pasti adalah gimana juga gestur kamu untuk menangani pasien dengan sesungguhnya ya. Oke, tadi udah lihat ya cara irigasinya. Kenapa air hangat? Karena untuk melembabkan si itu. Ya, itu satu. Yang kedua juga kalau misalnya dengan air dingin itu akan lebih memicu juga di keseimbangan ya. Itu nanti kalau pakai air dingin ada lagi namanya tes kalorik ya. Jadi emang buat ngetes nistagmus ya. Ngetes keseimbangan perifernya dia. Oke, jadi tadi untuk ngeluarin serumennya. Kalau belum keluar gimana? Kalau belum keluar kalian boleh berikan minyak karbogliserin, ditetesin dulu, pasiennya suruh pulang. Boleh pakai minyak karbogliserin dulu untuk melunakkan serumennya. Atau kalau sekarang pakai disusasio-natrium ya. Ada merek dagangnya ada ya. Dikasih ditetes, pulang dulu pasiennya ditetesin beberapa hari, 2-3 hari, balik lagi dilakukan irigasi. Ya, jadi jangan maksa nyongkel. Karena kan resikonya tadi, jadi di depan udah dikasih tahu ya resiko pasiennya, udah inform concernnya apa? Inform concernnya Akan ada perdarahan. inform concern dari apa yang tindakan kita lakukan. Satu apa? Tadi saya ngomong apa? Resiko lecet, kemungkinan gendangnya bolong, kemungkinan pusing, kemungkinan nyeri ya, gitu ya. Oke, paham ya? Nah itu untuk yang benda asing serumen ya, serumen. Nah kalau misalnya benda asingnya dia datangnya contohnya pas kita lihat ya, pas kita ini otoskopi atau pemeriksaan tadi dengan lampu kepala, kita lihat ada sesuatu yang gerak-gerak. Kita apain dulu? dibunuh dulu. Pakai apa? Alkohol 20%. Boleh pakai alkohol, boleh pakai lidokain boleh. Enaknya kalau misalnya memang di tempat kerja kalian nanti atau di tempat kamu dia tempat kerja kamu ya ada lidokain, lebih baik lidokain aja karena satu dia mengurangi nyeri ya kan. Karena kalau misalnya bendanya hidup dia pasti gigit ya gitu. Ini pengalaman waktu dulu PTT di daerah gitu ya kan, daerah sawah-sawahan yang mungkin dia masuk ada hewan semacam tawon atau apa ya, digigit-gigit itu berdarah IGD. Nah itu matikan dulu hewannya, kasih lidokainnya kan bisa bikin nyerinya berkurang juga. Udah tenang. Jadi kalau orangnya panik, kamunya panik juga. Hewannya juga panik di dalam. Panik semua, kabur ya. Gitu. Jadi ini dulu, tenangin dulu ya, tenang. Terus baru apa? Ya. Jadi nanti kalau misalnya udah mati kita apain? Boleh irigasi juga boleh. Irigasi juga boleh asalkan kita AFU bisa melihat gendangnya utuh. AFU tuh ini ya, ngelihat ya. Bener ngelihat, kamu pakai mata kamu ngelihat pakai ini ya, otoskop dilihat gendangnya nggak apa-apa, kelihatan gendangnya nggak bolong. Tapi kalau kamu nggak yakin ini bolong apa nggak, berarti kamu ambil aja. Ambilnya pakai apa? Ini ya tadi makanya kamu udah bilang di awal, kamu udah bilang alat yang kamu siapin itu harus dipronunciasikan, diomongin. Tadi teman kamu udah omongin, tapi koreksinya adalah pada saat nyiapin, jangan pas di sini. Pada saat nyiapin, pegang sambil omongin. Itu akan membuat satu, kamu sendiri juga lebih ingat apa yang kamu mau siapin. Yang kedua, penilai juga yakin sama kamu. Oh ya, dia anak ini tahu ya. Oh dia tahu. Ya, ini namanya apa ini? Ini pinset anguler. Ya, pinset anguler ini pinset telinga. Bedain sama yang namanya pinset bayonet. Ya, kalau ini namanya bayonet yang bentuknya kayak lembangnya The Flash. Tahu The Flash? Belum lahir film itu. Oh yang versi Indonesianya apa tuh ya? Ada ya? Udah langsung petir ya. Ini namanya pinset bayonet. Ya kalau ini buat hidung, kalau ini buat telinga, jangan ketuker ya.
Terus ini kan dia sesuai ya sama ini kan kalau kamu masuk ini kan dentingnya kan dia kan. Nah kalau ini kan dia untuk masuk lebih apa namanya dalam ya kalau ke hidung. Nah terus tadi untuk ngambil benda asing tadi ya, benda asing misalnya tadi ya mau ngambil serangga ya. Sebenarnya lebih enak kita tuh mengambilnya dengan yang namanya forceps alligator, tapi di sini nggak ada. Forceps alligatornya itu ya kayak forceps ya, forceps kayak penjepit gitu, depannya ya kayak mulutnya buaya ya, guys ya nggak bawa. Ada yang buaya di sini, buaya darat ya, jangan ya. Ini kalau nggak ada ya udah pakai pinset. Terus kamu harus tahu berapa dalam dari meatus acousticus externus ke gendang telinga. Berapa jaraknya? Liang telinga itu. Tahu? Nggak tahu. Nah tuh kemarin kuliahnya apa? Dapat nggak? Jadi 2,5 cm ya. Jadi kamu itu upayakan jangan terlalu dalam. Nah lihat. Ya, nah ini ya, maaf ya Pak ya. Itu ya sama pasiennya tetap gitu aja. Oh, nggak, maaf ya Pak ya, gitu loh ya. Nah ini tarik ke posterior, nanti belajar ya latihan. Nah, ini posterior, ini superior sehingga kamu akan bikin lurus di liang telinga. Karena liang telinga itu bentuknya kan seperti huruf S. Nah terus kamu ambil ya, pastiin aku. Nah gitu ya. Ambil, udah kelihatan ternyata serangganya udah keambil. Nah, serangga udah keambil, tapi terus kamu cek dulu ya, misalnya ini udah diambil ya serangga. Terus cek dulu, dicek, oh gendang telinganya utuh nih gitu ya, apa-apa tapi masih ada kaki-kakinya. Nah, boleh kamu lakukan irigasi telinga ya, irigasi, kan aku udah yakin gendangnya jadi waktu udah diambil nanti kan misalnya kamu kan baca soal ya, itu ada juga kalian itu ujian itu nggak dibaca soal. Jadi masuk aja kamu ya ke dalam ruangan, nggak tahu ya kamu itu gimana ya, nanti baca dulu soalnya, taunya benda asingnya tadi ya serangga. Kalau serangga berarti udah kamu bilang dimatiin dulu, terus digini kayak tadi ya. Nah terus udah selesai, terus dilihat lagi di otoskop masih ada. Saya sudah pastikan gendang telinganya intak. Saya akan melakukan irigasi telinga untuk membersihkan sisa-sisa organ dari benda asing tadi, gitu ya. Nah sama dilakukan irigasi kayak tadi ya. Oke, nah ntar udah diirigasi, dicek lagi. Oh sudah aman, tidak ada lecet, tidak ada apa-apa, sudah ya. Ditanya pasiennya apakah ada perih dan sebagainya ya, paham ya gitu. Terus edukasi pasiennya apa? Pak jangan ngorek-ngorek telinga ya gitu, nanti bisa tambah infeksi. Usahakan nggak usah berenang dulu ya, kayak gitu ya. Itu benda asing telinga ya. Jadi kalau benda hidup tadi, kemudian yang biasa sering apa lagi? Kapas sama bisa diambil pakai itu tadi. Kalau kelihatan bisa diambil pakai tadi. Kalau nggak forceps alligator pakai pinset ya. Kalau misalnya sulit sudah terlalu dalam di belakang, itu nggak usah ambil resiko ya. Diirigasi juga nggak apa-apa ya. Tapi pastikan lagi, Pak pernah ada riwayat nggak? Cuman emang jeleknya kalau misalnya si cotton buds-nya itu emang dia udah berhari-hari ya kena air, dia akan semakin gini lepek ya. Bismillah ya pokoknya ya. Saya pesan kamu apalagi ini namanya unusa ya. Kamu kan di sini juga harus hafal ini ya Al-Quran ya. Jadi jangan lupa ya, kamu itu apapun itu pokoknya bismillah ya. Apapun anamnesis ya. Tapi kamu nanti nggak usah anamnesis yang anamnesis terlalu, pokoknya itu kan bukan stase anamnesis ya. Jadi kita yang dikasih soal, tapi cuman untuk apa? Konfirmasi, memastikan ya gitu. Sama ya, preambulnya perlu diulang, preambulnya apa maksudnya ininya. Apa yang bisa ya. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizka Bu Haji Esa. Ini saya mau melakukan pemeriksaan ke dalam hidung anak Ibu. Ini Bu anaknya ya? Oh iya. Gendong Bu anaknya Bu. Dibantu keluar Ibu. Dewasa ya. Kecuali mungkin dia ODGJ bisa.
Benda asing telinga selain serumen prop dan kayak binatang itu bisa ya kalau pada orang dewasa. Tapi bisa juga apa? Benda asingnya kayak tanah dan segala macam itu juga pada orang ya ODGJ ya. Gitu sisok. Biasanya dia masukin batu dan sebagainya. Nah ini anak-anak. Jadi ini ibu ini bawa anaknya ke klinik karena keluhannya hidung sebelah kirinya apa? Katanya kemasukan Krayon. kelereng misalnya. Krayon juga nggak apa-apa. Krayon apa aja semuanya bisa dimasukin sama anak kecil karena dia pengen tahu. Karena dia nyoba-nyoba ya. Kamu pernah nggak waktu kecil nyoba? Pernah. Apa? Kebodohan apa yang pernah dilakukan? Makan krayon. Apa? Dimasukin. Oke. Makan krayon. Makan krayon itu anak anemia pika makan tembok ya. Oke ya, memang itu anak kecil tuh ya. Jadi kita harus nanti setelah ini pun kita harus edukasi. Nah ini anaknya kemudian dibawa. Ibu saya mau periksa anaknya, katanya kemasukan kelereng ya bu ya. Di hidung sebelah mana bu? Oke sebelah kanan ya bu ya. Ada keluhan keluar mimisan atau ada ingus? Nggak ada ya. Jadi kalau misalnya pun pasiennya datang ke kamu, itu ada juga yang bawanya apa? Anaknya dibawa karena kalau benda asing hidung dia biasanya ada keluhan ingusan satu sisi, ingusnya bau gitu ya. Jadi jangan buru-buru bilang ini oh ini sinusitis nih, anaknya sinusitis ingusnya hijau. Oh kalau anak-anak berpikir juga ya ada ingus hijau bau satu sisi, oh mungkin dia benda asing hidung ya. Oke, ibu nanti tolong dibantu, anaknya nanti dipegang ya, dirangkul, nanti ada perawat juga pegangin kepalanya ya bu ya. Nanti kalau misalnya kurang kuat, saya boleh panggil satpam juga ya bu, untuk anaknya supaya jadi kita harus pastikan posisinya anaknya harus tenang, harus bisa didekap ya. Karena ini ya kita mau ngeluarin benda asing di hidung, apa bahayanya? Ya. Tercoblos terus berdarah robek. Lecet, luka, apalagi anak kan berontak, lecet, luka, apalagi Ruptur. hah? Ruptur. Robek sampai gara-gara kamu. Itu enggak juga sih. Ya, yang paling bahaya adalah bendanya masuk ke Semakin ke dalam. semakin ke dalam. Ya. Kalau semakin ke dalam kemana berarti? Masuk ke hati. Ya, udah belajar ya anatomi. Ya, masuk ke belakang, jadi nanti ke belakang lagi ke kawana masuk ke nasofaring ke hipofaring, masuk bisa ke kemana? Kemana yang bahaya? Trakea. Sebelum ke trakea dia kemana dulu? Epiglotis. Terus di situ ada apa? Ada yang namanya laring, daerah glotis ya. Di sini laring daerah glotis, di sini ada rima glotis, dia masuk ke sini, nyumbat di sini. Tak, ditutup. Bisa napas nggak? Mati, mati anaknya. Gara-gara ke klinik kamu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi pasiennya udah di inform concern, suruh tenang ya. Kepalanya dipegangin, kakinya dipegangin, semuanya. Nah, kemudian Bu, inform concern ini harus tertulis tadi karena bahayanya jatuh ke belakang. Saya nanti akan berusaha mengambil kalau misalnya memang ada bendanya, ya Bu ya. Tapi resikonya bisa terjadi lecet, bisa terjadi mimisan, bisa terjadi Bu, nauzubillah bendanya masuk jatuh ke belakang. Kemana Bu? Bisa ke saluran napas atau ke saluran cerna. Kalau ke saluran napas bisa ada resiko sesek Bu, sesek napas. Ya, bilangnya sesek napas aja ya. Sesek napas Bu, bisa ke saluran napas. Gimana Bu kalau itu nanti terjadi? Kalau nanti terjadi kita akan lakukan tindakan darurat. Ya. Kita lakukan tindakan darurat untuk mengatasi kondisinya. Kalau ke saluran cerna, ya nanti juga akan kita atasi lagi di ruang operasi. Gimana Bu? Setuju? Aduh, nggak mau dok, takut. Kok medeni gitu dok? Kok nakutin ya gitu? Saya nggak mau.
Bu, tapi kalau nggak diambil, ini kan benda asingnya kata ibu batu baterai. Nah, jadi bukan kelereng, batu baterai. Baterainya siapa? Baterainya jam. Baterai kalkulator apa itu yang kecil-kecil itu ya. Nah, itu benda itu korosif. Tahu korosif? Korosif itu dia bisa bereaksi dengan mukosa. Dengan mukosa di dalam hidung nanti dia bakal bikin jadi kalau dia di situ terus dia terus menggerus mukosa, menggerus terus. Abis dong. Kebakar sama benda itu. Septumnya bisa bolong, bisa robek bawahnya terus gitu. Jelasin ke pasien. Itu Bu, itu komplikasi yang pertama kalau nggak diambil. Yang kedua juga infeksi karena dia bakal ada sinusitis jadinya Bu. Infeksi di dalam hidung sampai ke sinus juga bisa karena di situ ada penyumbatan. Oh ya deh dok, saya mau gitu. Udah tanda tangan. Gitu. Nah pada saat bilang ini nanti Bu bisa jatuh ke belakang, ke saluran napas atau ke saluran cerna. Tapi Ibu jangan khawatir ya, nanti kalau misalnya itu terjadi, nauzubillah nanti kita langsung lakukan tindakan darurat dan saya akan berupaya itu tidak sampai terjadi. Saya hanya menjelaskan kemungkinan terburuk. Ibaratnya ibu pergi ke ada orang pergi ke tengah jalan ya, nyebrang, ada yang bisa ketabrak, ada yang enggak. Udah setuju, tanda tangan udah ya. Baik kalau gitu ntar ya Bu sambil ditunggu boleh dihibur dulu anaknya. Nah terus ibu lakukan tadi ya sampai saya melakukan cuci tangan. Ya cuci tangan saya 7 langkah, kemudian saya persiapkan alat dan barangnya, saya pakai spoon terlebih dahulu ya. Kemudian saya pakai lampu kepala, saya paskan dulu. Ini ya, tahu ya cara untuk kendorin, cara untuk rapetin, dikendorin dipencet ke sana ya, gitu. Kemudian di sini, nah kalau udah tahu besoknya mau OSC, THT jangan pakai konde yang gede-gede, ya sulit nanti. Oke, terus saya fokuskan. Kemudian saya siapkan di sini ada spekulum hidung, kemudian pinset bayonet, lalu ada ekstraktor benda asing, ada serum hook, tapi di sini saya bisa gunakan sebagai ekstraktor benda asing. Kemudian saya akan siapkan terlebih dahulu tampon sementara dari kapas kecantikan. Jadi harusnya ada kapas kecantikan. Oh ya, kalau yang cewek-cewek kalau mau malam bersih muka nggak? Iya. Aku langsung tidur. Kalau yang cowok, jangan-jangan yang cowok sekarang ya. Cowok kan sekarang kan juga skincarean kan? Ada nggak? Ini dipotong ya, mestinya kita siapkan tampon anterior. Udahlah kamu nanti bilang aja. Kita siapkan tampon anterior ya. Di sini saya siapkan dengan kapas. Lalu di sini ada lidokain dan adrenalin. Saya basahi dengan lidokain dan adrenalin untuk persiapan jika memang nanti terjadi lecet atau terjadi mimisan. Oke, sekarang pasien sudah duduk dengan tenang. Saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Ini kan anak-anak ya, anak-anak ya, walaupun orang dewasa juga. Lakukan dulu pemeriksaan inspeksi ya, inspeksi dulu. Ini gunakan jempol ya. Jadi memang pemeriksaan tip of nose ya. Bisa dilihat gini. Dilihat Afu, oh iya nih ada nih. Tampak kayak ada benda asing berpendar ya, tapi sudah terbungkus oleh krusta. Lalu ada sekret mukopurulen di sekitarnya. Oke, kemudian kalau sudah kelihatan, lalu saya ambil spekulum hidung. Nah, karena sudah tahu bendanya letaknya agak di anterior, jangan sekali-kali didorong ya. Dorong pakai ini karena letaknya tadinya di anterior, tapi karena kedorongnya kamu nggak hati-hati, malah nyusahin diri sendiri. Jadi karena sudah diperiksa gini, udah kelihatan. Jadi kamu buka pelan-pelan ya, buka pelan-pelan. Kemudian ini yang di sana nggak bisa lihat ya. Ini ya, dibuka pelan-pelan ya gini ya, dibuka pelan-pelan, kemudian ya. Jadi ini nanti ya, ini kan hidung ya, hidung. Terus ini dibukanya gini ya, pelan-pelan gini dibuka sampai kelihatan Afu nih bendanya ya. Tapi jangan dorong ya, buka dulu dari luar pelan-pelan meliputi bendanya ya.
Ini septum. Oke, dia udah fix di sini. Kemudian ini kita pakai ini. Sebenarnya ada ekstraktor benda asing, tapi karena nggak ada kita bisa pakai serum Manhook, ya. Nah, nih ya. Jadi caranya adalah menyusuri di atas dari spekulum hidungnya, susuri ke belakang dari benda asingnya, baru dikeluarkan gini, ya. Jadi bukan kamu. Jadi misalnya ini benda asingnya nih, ya. Nah, misalnya ini benda asingnya, ini anggap aja kelereng ya. Nah, lalu tadi kan ada spekulum, ya. Coba kamu bantu nih, pegang gini. Nah, pegang, ya, nih ya, ini kan kelihatan nih, ya. Terus susurin di belakangnya gini, terus. Nah ya, ini karena bendanya kan kapasnya gede ya. Ini kalau di dalam hidung kita dia kan stuck udah. Jadi udah stuck, didorong keluar gini, ya. Dorong keluar gini, ya. Gitu. Oh, ya. Jadi bukan didorong tapi susurin terus giniin, ya. Baru didorong keluar. Itu kalau bendanya misalnya yang bulat atau yang tadi yang benda yang ya pokoknya benda yang 3 dimensi lah ya. Kalau misalnya bendanya kayak kapas atau misalnya tisu, ya bisa juga diambil kalau memungkinkan pakai ini, ya. Tapi lebih memungkinkan misalnya pakai yang tadi itu aligator tadi juga bisa buat ngambil, buat narik, ya. Paham ya? Udah. Nah sekarang kalau misalnya ada, jadi udah diambil bendanya, tetap dilakukan evaluasi lagi. Lalu tadi mana spekulumnya? Spekulum hidung, ya. Cara pegang spekulum ya, ini gini, ini ya. Jempolnya ini buat di tip of nose. Ini jempolnya di sini, yang bawah 3 jari di sini. Kemudian lihat gini, ya. Lihat, tidak ada lecet, atau misalnya ada lecet ya, oh ada ini, ada sedikit mimisan ya. Berarti kita lakukan pemasangan tampon hidung. Ini tadi kapas yang sudah dibasahi dengan lidokain dan epinefrin ya. Ini tadi kapasnya kapas kecantikan, dia akan tipis seperti ini. Jadi kita akan gampang untuk masukin ke dalam. Kamu minta dong, Dok, Dokter Elma. Kami minta dong, Dok, manekin buat pemasangan tampon. Nggak punya? Ada. Jadi kamu belajar nanti ya pasang tampon, oke? Gitu ya. Jadi terus ditunggu selama ditunggu sampai sekitar 3 sampai 5 menit. Kemudian tidak anaknya disunundung, tidak ada tanda-tanda menetes atau merembes, boleh diambil pelan-pelan ya. Dipakai lagi spekulum hidungnya ya. Pakai lagi spekulum hidungnya. Ya, pelan-pelan, kemudian diambil napasnya. Lalu dilakukan evaluasi lagi ya, dilihat oke, sudah tidak ada perdarahan, boleh pulang ya. Kalau misalnya batu baterai, ya dikasih obat ya, kasih obat antibiotik, kasih anti radang ya. Kemudian disuruh kontrol pasiennya, diedukasi, Bu, anaknya dijaga jangan sampai masukin benda-benda ya ke lubang bisa hidung. Kalau udah masukin sekali ke hidung, penasaran ke telinga, penasaran ke mulut, dijaga ya, benda-benda yang berbahaya.